Saya dengar lihat gini berita ada anggota DPD mengusulkan ke pejabat atas menyarankan agar driver-driver online yang ada di Bali ini diwajibkan punya KTP Bali. Harus diwajibkan punya KTP Bali. Saya gimana ya mendengarnya? Karena saya KTP saya kan bukan Bali ya, KTP saya Jawa. Kalau itu diusulkan kayaknya mungkin agak ribet ke depan ya, soalnya betapa banyak orang-orang Jawa, orang-orang luar Bali yang tidak ada punya KTP Bali kan, mereka KTP luar. Katanya Bali ini macetnya ya gara-gara kebanyakan driver online yang dari luar Bali. Itu penyebabnya bilang Bali itu macet dan meraut gara-gara kebanyakan driver online itu yang dari Pulau Bali. Tapi kalau menurut saya ya, saya sebagai driver ini di Bali ini, sebenarnya penyebab macet itu bukan karena banyaknya kendaraan tersebut juga, bukan itu. Tapi kesalahannya itu tetap menurut saya orang Bali itu kesalahannya adalah karena mereka selalu membuka lahan-lahan, membuka akses lahan-lahan yang investor ke sini, investor luar, investor lokal. Seperti VT ya sebelumnya sudah saya jelaskan, penyebab macet itu adalah karena kesalahan orang Bali selalu menjual lahan-lahan mereka ke investor-investor. Tapi mereka tidak Mau ketawa takut dosa. Ini siapa yang lepas nih? Ini siapa yang lepas? Bu, pahami dulu sebelum membuat VT dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan taat terhadap peraturan pemerintah dan juga memahami kepentingan masyarakat luas, seharusnya VT ini nggak muncul. Mengapa? Di Bali, penertiban ojol maupun driver online dilakukan dengan menggunakan plat DK itu semata-mata hanya untuk memperbaiki daripada akses kenyamanan dan mobilitas kendaraan di Bali. Ibu tahu nggak apa yang dikatakan para pelancong, para wisatawan yang merupakan aset daripada Bali ya dalam bidang tourism industry itu adalah over kapasitas daripada kendaraan bermotor, baik itu mobil dan juga motor, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang berpengaruh terhadap ketidaknyamanan wisatawan dan juga masyarakat lokal. Itu poin utamanya. Kemudian berdasarkan hal itu perlu dicek-recek apakah ini semua kendaraan dari Bali ataukah kemungkinan kebanyakan kendaraan dari luar Bali, semata-mata juga untuk supaya tepat daya guna. Tepat daya guna itu seperti apa? Ibu menggunakan jalan di Bali, berlalu lintas di Bali, kok bayar pajaknya keluar itu loh. Otomatis dengan penggunaan plat yang bukan DK, pembayaran pajak dan administrasi kendaraan itu berpulang kepada daerah asalnya. Sehingga di Bali dapat song. Ibu menggunakan jalan di Bali tapi nggak pernah bayar pajak di Bali. Sehingga ada baiknya untuk win-win solution, kendaraannya itu juga berplat DK. Mensupport daripada sistem pemerintahan pendapatan asli daerah Bali. Itu yang pertama. Ini ngomong secara cerdas nih ya. Yang kedua, penggunaan plat DK juga sangat berpengaruh terhadap subsidi daripada BBM, Pertalite, Biosolar yang itu kan disubsidi pemerintah nih. Kalau kebanyakan plat bukan DK yang menggunakannya, masyarakat Bali itu harus berkeluh kesah setiap hari kah? Jadi nggak salah kan pemerintah itu memprioritaskan plat DK karena plat DK ini membayar pajak di Bali untuk pendapatan asli daerah Bali. Jadi masa yang bayar pajak di Bali nggak dapat kuota BBM keburu habis oleh plat luar atau plat bukan DK, kan nggak lucu Bu. Coba pikir pakai akal sehat seperti itu. Ya, jadi itu kaitannya mengapa plat bukan DK itu dijadikan DK, diharapkan DK dan diseragamkan untuk DK ke depannya. Itu salah satunya. Gini deh, di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Jadi kalau bermobilisasi di Bali, kayak aturan di Bali seperti itu, gunakan plat kendaraan DK supaya juga mudah teregistrasi, terpantau oleh pemerintah. Dan selanjutnya ibu mempermasalahkan bahwasanya harus KTP Bali. Ya iyalah, KTP Bali kan tertib administrasi. Ibu diam berlama-lama di Bali, tidak mau ber-KTP Bali seperti itu.
Ini contohnya gimana nih ya? Ini kan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Siapa tahu besok-besok ada bantuan datang. Kan KTP Bali di masyarakat Bali berhak untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan. Masa yang akhir di Bali seperti itu nggak dapat kuota, sementara yang dari luar Bali yang bukan KTP Bali itu kuotanya penuh menjejaki Pulau Bali. Bagaimana aturan mainnya itu? Besok hati-hati bikin VT ya. VT-nya tuh dipikir-pikir biar kelihatan cerdas dikit gitu. Udah kerja di Bali, dapat penghasilan di Bali, malah menyalahkan masyarakat Bali yang katanya jual-jual tanah investor. Kalau nggak ada investor, ibu nggak datang ke Bali, ya, karena tourism industry itu memberikan peluang kepada kalian, driver untuk mencari pekerjaan di Bali. Ngomong pakai kepala, jangan pakai kaki, supaya lebih cerdas kelihatannya seperti itu. Segitu aja deh Bu. Besok-besok hati-hati buat VT ya. Enek saya.